Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan belajar dari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan ini salah satu dari imam Ahlussunnah yang menjadi parameter untuk mengenali akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Imam Ahmad hidup di masa ujian yang sangat berat di mana ahlul bidah yang berkuasa di zaman Khilafah Al-Abbasiyah, sehingga beliau akhirnya disiksa sampai beberapa khalifah, dan akhirnya beliau tetap tegar dan akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya beliau bertemu dengan berbagai tokoh ahlul bidah di zaman beliau, ya. Dan akhirnya beliau pun menulis Ushulus Sunnah. Secara sederhana, buku Ushulus Sunnah ini sangat penting, ya, karena Imam Ahmad menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengisyaratkan akan bedanya dengan akidah ahlul bid'ah, dengan akidahnya ahlul bid'ah, ya. Ini mirip seperti Ibn Taimiyah ketika menulis Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau memilih lafal-lafal yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah sambil mengisyaratkan tentang akidah ahlul bid'ah. Makanya kalau kita ingin mengetahui akidah Ahlussunnah yang benar, langsung kita baca bukunya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau punya dua buku yang terkenal. Yang pertama adalah Ushulus Sunnah, yang kedua adalah buku Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Ya, Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan kaum zindiq. Jadi kita mengenali pembahasan beliau dengan detail insyaallah taala. Ini kita mungkin tidak kita temukan pada imam-imam yang lain, ya. Yang karena imam yang lain tidak mengalami ujian seperti yang dialami oleh Imam Ahmad. Ya, seperti Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Mereka pun dapat ujian bukan terkait dengan akidah seperti yang dialami oleh Imam Ahmad. Diuji karena membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disiksa, dicambuk, dipenjara karena membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga inilah parameter akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa yang ditorehkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Ini sekedar gambaran penting kenapa kita perlu belajar kitab Ushulus Sunnah. Dan kajian pada kesempatan kali ini saya belum masuk pada pembahasan. Kita ada dua muqaddimah. Muqaddimah pertama tentang mengenali ilmu akidah. Saya akan bahas ilmu akidah itu apa yang dipelajari, buku-buku akidah apa saja. Ini istilahnya pembahasan tentang muqaddimah tentang ilmu al-aqidah, tentang ilmu al-aqidah. Nanti pertemuan kedua khusus kita bahas tentang biografi Imam Ahmad, bagaimana zuhud beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana takwa beliau, dan bagaimana ujian yang beliau hadapi. Baru pertemuan ketiga kalau kita masih hidup, insyaallah baru kita bahas Ushulus Sunnah. Tadi pagi saya baca buku tentang biografi Imam Ahmad, luar biasa. Luar biasa kalau kita pelajari, sebagai pemicu bagi kita untuk lebih ikhlas, dan cambuk bagi kita yang mungkin masih banyak mikirin dunia daripada akhirat. Tapi insyaallah perlu pembahasan khusus pada temuan berikutnya insyaallah tentang biografi Imam Ahmad dan zuhud beliau serta perjuangan beliau, sabarnya beliau dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Taib, jadi kajian kita ini berat, ya. Kalau yang enggak mau berat-berat pulang aja sekarang. Jadi sabar ya. Insyaallah enggak berat-berat banget, ya. Cuma butuh serius. Kalau saya butuh serius, ya. Saya ingin kita ngaji, dengan bertambah ngaji kita tambah ilmu, ya. Kalau ngaji wawasan, alhamdulillah teman-teman sudah banyak ngaji wawasan, ya. Tapi ngaji lebih serius, ya. Nanti mungkin ada ujiannya, ya. Sehingga ketika ngaji kita benar-benar ada yang kita pahami. Dan secara umum menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ilmu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saking agungnya ilmu sampai Nabi bersabda, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Sungguhnya malaikat meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu.
Dua tafsiran, ada yang mengatakan malaikat meletakkan sayapnya itu malaikat ketika terbang lantas melihat ada penuntut ilmu sedang berjalan untuk menuntut ilmu, maka dia pun turun sebagai bentuk penghormatan kepada penuntut ilmu karena agungnya ibadah yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Yang kedua, ada yang mengatakan malaikat meletakkan sayapnya untuk diinjak oleh penuntut ilmu karena ridho, suka dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Dan antum semua sekarang insyaallah dalam kondisi sedang menuntut ilmu, maka hadirkan dalam diri antum bahwasanya saya sedang beribadah dalam belajar akidah untuk bisa wafat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi butuh keseriusan ya. Butuh keseriusan. Sekali lagi pengajiannya butuh mikir ya, butuh mikir ya. Taib, kita masuk pembahasan pertama, mudah-mudahan bisa lihat di televisi ya, di layar ya. Pertama tentang muqaddimah ilmu akidah, ada beberapa poin. Ikhwan, yang pertama, akidah yang benar adalah sesuai fitrah. Akidah yang benar adalah sesuai fitrah. Ya. Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun." Surat ke-35 ayat surat 30 ayat 30. Surat Rum ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah wajahmu untuk din yang hanif. Fitratallahi allati fatara an-nas, yaitu sesuai dengan fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia. La tabdila khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang benar. Akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Apa itu fitrah? Fitrah itu yang kalau bahasa sederhananya adalah seperti file yang Allah pasang dari sananya kepada seorang manusia. Seperti contoh, seorang lelaki kok bisa suka sama wanita, itu fitrah. Enggak usah diajarin pun, ketika dia melihat lawan jenis dia akan suka. Sebaliknya, mungkin dia punya kakak yang cantik, dia punya adik yang cantik, dia tidak tertarik. Ya, kenapa? Karena fitrah mengajarkan dia itu bukan buat dia. Ya, ini contoh, itu namanya apa? Fitrah. Sama seperti sederhananya, hewan juga ada fitrah. Ya. Fasabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya. Allah yang telah menciptakan ciptaannya kemudian menyempurnakannya, manusia maupun hewan, kemudian menentukan takdirnya, fahada, memberi hidayah kepada mereka, yaitu diberi insting. Kalau istilah kita adalah fitrah. Jadi fitrah itu adalah sesuatu yang dipasang atau diciptakan Allah pada seorang makhluk dan sudah dari sananya. Enggak usah diajarin pun dia tahu. Enggak usah diajarin pun dia tahu, namanya fitrah ya. Nah, demikian juga di antaranya fitrah untuk bertauhid. Secara umum manusia kalau tidak dikasih syubhat atau tidak dirubah fitrahnya, dia akan menolak. Bagaimana misalnya disuruh sembah sapi, dia tidak akan terima. Gimana saya nyembah sapi? Sapi hewan, gimana saya sembah? Fitrah dia tidak terima. Fitrah dia tidak terima. Ya. Bagaimana saya harus menyembah apa? Sapi. Kenapa? Ada file dalam dirinya tidak terima akan hal tersebut. Seperti juga fitrah bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, sehingga buktinya ketika kita mengajari anak kita Tuhan itu ada, kita enggak usah susah-susah, enggak perlu menjelaskan bukti-bukti ini. Dia secara sederhana langsung dia terima. Kenapa? Karena ada file sebelumnya yang sudah Allah pasang. Ya, file itu adalah kecenderungan untuk bertauhid. Sehingga seandainya manusia kalau dibiarkan tanpa ada yang pengaruhi, dia akan cenderung kepada tauhid, ya. Maka agama Allah agama yang sesuai dengan fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah, agama yang mudah, ya. Di antara juga Allah berfirman, "Alasta bi rabbikum", ya, Allah mengambil janji kepada anak-anak Adam, ya, sebelum mereka diciptakan di atas muka bumi, Allah mengatakan, "Alasta bi rabbikum", bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala. Kata mereka, tentu ya Rabb, ya. Tentu kita semua tidak ingat bahwasanya Allah pernah mengambil janji kepada ruh kita tentang hal ini, ya. Tetapi kata para ulama, di antara efeknya ada fitrah yang cocok, ya. Masih ada asarnya, dampaknya, yaitu fitrah bahwasanya cenderungan kita memiliki Rabb, kemudian kita juga mentauhidkan Rabb tersebut. Itu adalah fitrah. Taib. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak ada seorang anak yang lahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Akan tapi kedua orang tuanya lah yang merubah fitrahnya sehingga menjadikan dia beragama Yahudi, menjadikan dia atau beragama Nasrani atau beragama Majusi, ya. Menunjukkan fitrah itu bisa berubah. Fitrah itu bisa berubah, ya. Ketika dipengaruhi dengan syubhat atau dengan
pemikiran ya, sehingga fitrah bisa berubah. Ya. Ketika di antaranya yang bisa merubah adalah kedua orang tuanya. Jadi saya akan sini akan tetapi bisa berubah karena faktor syaitan di antaranya. Faktor yang bisa merubah fitrah misalnya gara-gara syaitan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Khalaqtu ibadi hunafa kulluhum." Ya, "Khalaqtu ibadi hunafa kullahum." Ya. "Wa innahum atatum syayatin fajtalathum an dinihim." Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hunafa kullahum, seluruhnya hunafa, yaitu condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Semuanya diciptakan di atas fitrah seperti ada file yang menuju kepada tauhid dan jauh daripada syirikannya. Makanya kita kalau di antara fitrah tersebut, kalau kita sudah dalam kondisi terpaksa, sulit, kita langsung ke Tuhan. Dan fitrah ini terkadang tidak bisa ditolak oleh ateis. Ateis dalam kondisi terdesak, dia pasti mencari fitrahnya mulai jalan lagi. Itu dia baru ingat, baru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Meskipun secara kebiasaan kesehariannya dia mengaku Tuhan tidak ada. Tapi kalau dalam kondisi terdesak, fitrahnya muncul kembali. Makanya sulit orang ateis untuk melawan fitrah tersebut. Bahwasanya Tuhan tidak ada itu dia melawan fitrahnya. Jadi filenya yang Allah sudah taruh dia melawan. Ini terkadang dia menang, terkadang dia kalah, terkadang filenya muncul kembali. Terutama dalam kondisi terdesak. Itu namanya fitrah sederhananya. Tapi fitrah tadi bisa dirubah karena pengaruh syaitan, pengaruh lingkungan. Antara pengaruh syaitan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Khalaqtu ibadi hunafa kullahum." Aku menciptakan hamba-hambaku seluruhnya condong kepada tauhid dan jauh dari syirik. Namanya hanif, maknanya demikian. Hanif itu artinya miring. Itu miring kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Wa innahum atatum syayatin. Kemudian mereka didatangi oleh syaitan, fajtalathum an dinim. Lalu mereka digelincirkan dari agama mereka. Di sini Allah menjelaskan dalam hadis qudsi ini bahwa syaitan bisa merubah fitrah seseorang. Di antara juga faktor lingkungan, tadi sudah kita singgung. Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Seluruhnya dilahirkan di atas fitrah, di atas kecenderungan kepada tauhid, di atas nilai-nilai kebenaran. Ya. Kemudian fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya akhirnya membuat dia menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau dia menjadikan dia menjadi Majusi. Artinya fitrahnya berubah, fitrahnya berubah. Sebenarnya kalau didakwahi untuk kembali lagi sebenarnya bisa. Cuma terlalu banyak faktor yang buat mereka mungkin bertahan di atas kerusakan tersebut. Banyak faktor duniawi, hawa nafsu yang buat mereka akhirnya tidak kembali kepada fitrah. Makanya kalau tidak ada fanatik besar, mudah bagi orang masuk Islam. Tidak ada orang Nasara, mudah masuk Islam. Karena fitrah menunjukkan Tuhan satu. Susah fitrah ini menerima Tuhan itu ada 3 misalnya ya. Saya ketemu dengan ada orang masuk Islam, orang Cina ya, pernah itikaf. Dia bilang, saya cerita, kamu masuk Islam kenapa? Saya sempat mikir Ustaz, kata dia kalau Tuhan 3, ada problem di dunia, mereka diskusi dulu kapan selesainya. Baru problem enggak habis-habis, akhirnya saya enggaklah susah, kayaknya enggak logis. Fitrah dia enggak jalan. Tuhan 3 duduk ngobrol, diskusi yang repot. Problem enggak habis-habis, ini punya problem, kita aja di sini banyak problem. Apalagi satu dunia ini. Oleh karenanya fitrah dia menolak ya. Tapi kalau ada fanatik tertentu susah. Yahudi sebenarnya masuk Islam mudah, cuma ada fanatik. Sebenarnya tidak ada fanatik kabilah bahwasanya kami umat terbaik, kami adalah. Ini mudah masuk Islam. Ya. Mereka tahu Rasulullah SAW di atas kebenaran, tapi karena fanatik kaumiyah atau nasab atau irq atau kabilah menjadikan mereka kalau meninggalkan Yahudi mereka bukan umat termulia lagi. Jadi mereka bertahan dengan agama Yahudi sebagai Sya'bullahil Mukhtar, yaitu bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akidah yang benar pasti sesuai dengan fitrah. Saya jelaskan sini, bukan berarti sejak lahir sudah berakidah yang benar. Maksudnya yang benar dan sempurna, tidak. Yang benar dan sempurna. Bukan maksudnya demikian. Dan lengkap, bukan begitu. Bukan berarti begitu lahir langsung sudah paham usul sunnah, enggak. Tapi dia lahir di atas file yang cenderung untuk menuju atas apa? Kepada tauhid. Jadi untuk diajarin mudah, mudah ya. Karena di atas fitrah. Ya. Tapi maksudnya salamatul qalbi wa qabuluhu wa iradatuhu lil haqqi. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maksud manusia diciptakan di atas fitrah maksudnya salamatul qalb, yaitu hatinya selamat, wa qabuluhu,
wa iradatuhu lil haq, dan dia mudah menerima kebenaran dan dia mencari kebenaran. Ya. Alladhi huwal Islam, yaitu mudah menerima Islam. Bihaitsu law turika min ghairi mughayyir lakana lama kana illa musliman. Kalau seandainya dia ditinggal begitu saja tanpa ada yang berubahnya, dia pasti muslim. Dia pasti muslim karena orang punya kecenderungan di atas tauhid, ya. Kita kalau berpikir jernih, kita bilang ngapain orang nyembah patung? Dia yang pahat, dia yang bikin hidungnya, dia yang bikin ini, sudah dia sembah. Enggak logis, ya. Enggak logis. Enggak logis, ya. Saya pernah cerita, ada kawan cerita temannya masuk Islam gara-gara masalah patung, ya. Dia adalah penyembah berhala. Suatu hari dia nyetop bis di tempat pabrik pembuatan Tuhan. Kemudian dia nyetop bisnya enggak datang-datang. Sambil bis belum datang, dia nungguin, lihatin proses pembuatan apa? Tuhan. Yang tukang buat Tuhan kurang ajar, ada Tuhan setengah jadi, didudukin. Terus dibikin Tuhan. Kata dia, meskipun belum jadi jangan kurang ajar begitu. Ini didudukin, diinjak, terus Tuhan setengah jadi. Akhirnya dia mikir-mikir lagi, saya kenapa bisa seperti ini? Tuhan, saya dipahat, kemudian sebenarnya kalau secara fitrah, ya susah. Jadi kalau dibiarkan tanpa ada yang merubah, tanpa yang pengaruhi, maka niscaya dia akan tetap di atas Islam. Dan fitrah pasti menolak kebatilan, ya. Kecuali ada penghalang atau ada perubah. Kalau ada perubah bisa berubah, ada penghalang bisa terhalang. Dikatakan yang berikutnya, fitrah dan kebenaran seperti syams ma'a dhau'ul ain, seperti matahari dengan cahaya mata. Mata dan cahaya matahari. Jika tidak ada hijab, maka mata akan melihat cahaya matahari. Seandainya tidak ada hijab, maka mata akan bisa melihat cahaya matahari. Istilahnya cahaya tersebut sudah ada potensi di matanya untuk melihat. Tinggal ada cahaya, dia langsung bisa melihat. Kecuali di penghalang. Penghalang macam-macam. Orang tuanya menghalangi, lingkungan menghalangi, ta'assub fanatik menghalangi. Akhirnya dia tidak jadi beriman. Tapi seandainya tidak ada penghalang sama sekali, maka fitrahnya akan mengantarkan dia kepada akidah yang benar. Ini akidah yang benar adalah akidah Islam, akidah Islam. Dan kita tahu semua nabi mengajarkan Islam, ya. Semua nabi, baik Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, semuanya mengajarkan Islam, ya. Hanya sekarang istilah Islam buat Nabi Muhammad SAW itu dengan syariat yang khusus, syariat Nabi Muhammad SAW, karena pada dasarnya semua nabi juga Islam, ya. Seperti Nabi Musa berkata, "In kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin," ya. Wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman, bertawakallah jika kalian adalah orang Islam, ya. Demikian juga nasihat para nabi kepada wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Janganlah kalian mati kecuali di atas Islam. Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Kemudian juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami Islam kepadamu. Jadi semua nabi Islam. Makna Islam maksudnya tauhid, ya. Makanya Rasulullah SAW berkata, al-anbiya abna'u li'allat. Ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para rasul seperti anak-anak yang sebapak lain ibu. Anak-anak sebapak lain ibu. Bapaknya satu, ibunya berbeda. Maksudnya kata para ulama, agamanya satu, yaitu tauhid Islam, meskipun syariatnya berbeda-beda. Jadi semua nabi menyuruhkan kepada tauhid dan agama mereka semuanya di atas fitrah. Tapi sekarang kita bahas tentang akidah. Kita sedang masuk dalam ilmu akidah. Akidah secara bahasa, ikhwan, maknanya dari al-aqd, secara bahasa dari al-aqd. Al-aqd, ya, maknanya rabat, yaitu ikatan, tawassuk, yaitu dikuatkan, syad biquwah, yaitu diikat dengan kuat, atau al-yakin, yakin, jazm, pasti. Itu namanya al-aqidah. Al-aqidah maknanya kembali kepada satu makna, yaitu mantap, kuat, kokoh, yakin. Itu makna akidah. Akad itu suatu simpul atau ikatan rabat yang diikat dengan kuat, namanya akidah. Makanya akidah tidak dikatakan pada perkara yang diragukan. Seorang berakidah itu secara bahasa maknanya dia yakin, dia memastikan, itu namanya akidah. Ini secara bahasa. Secara istilah, al-imanul jazim alladhi la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqidih.
Al-iman al-jazim, iman yang pasti atau yang mantap, al-jazim itu mantap. Alladzi la yatatarraq ilaihi syakkun, yang tidak dihinggapi oleh keraguan, lada mu'taqidihi, pada sisi orang yang meyakininya. Jadi keyakinan yang mantap, yang yakin, yang tidak ragu sama sekali dan tidak dihinggapi oleh keraguan pada orang yang meyakini akidah tersebut. Itu iman yang yakin dan mantap yang tidak menerima keraguan bagi yang meyakininya. Ini makna secara akidah. Nah, berarti akidah itu ada yang benar, ada yang salah. Berarti akidah ada yang benar, ada yang salah, ada yang batil, ya. Ya, orang Islam yakin dengan akidahnya, orang Nasrani juga yakin dengan akidahnya, orang Yahudi juga yakin dengan apa? Akidahnya. Masing-masing punya akidah. Secara bahasa, akidah adalah keyakinan yang mantap. Itu namanya akidah, ya. Terlepas akidahnya benar atau akidahnya batil. Ini istilah akidah. Dan istilah ini muncul belakangan. Di zaman Nabi tidak ada istilah akidah. Zaman ini cuma ada istilah al-iman, sunnah, ya. Akidah ini ilmu yang disiplin ilmu yang muncul belakangan, ya, dengan istilah ilmu al-aqidah. Yang dimaksud oleh para penyusun ilmu tersebut atau yang bergelut dengan ilmu tersebut, maksudnya akidah adalah terkait dengan keyakinan yang mantap. Dan jadilah istilah mustalah yang dikenal oleh orang sekarang, ya, sehingga kalau mau bertanya apa akidahnya, itu apa keyakinannya yang dia yakini. Ya, itu namanya akidah. Sampai sini paham? Masih muda, ya. Ini belum waktunya ngantuk sekarang, ya. Ya. Sabar, untuk ilmu harus apa? Sabar, ya. Tapi saya lanjut, ya. Saya kesimpulan ini, ada 11 halaman, ya. Ini baru 1 halaman, ya. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya agama yang benar di atas apa? Fitrah. Fitrah itu apa? Semacam apa? Semacam file yang Allah pasangkan pada seorang, yang dari sananya tidak perlu dipelajari, sudah dari sananya. Ya, namanya kalau dalam istilah kita mabadiul ilm, itu perkara yang mabadi, tidak perlu diajar, udah ngerti. Semua orang sepakat kalau ada orang kasih duit sama orang tanpa minta balas budi sama sekali, orang ini baik atau tidak? Baik, enggak usah diajarin, udah ngerti. Ini namanya fitrah. Semua orang juga sepakat satu dunia ini kalau ada si A bunuh si B tanpa ada kesalahan sama sekali dari si B, si A cuma iseng-iseng, maka ini buruk atau tidak? Buruk. Ini kenapa? Fitrahnya bisa membedakan. Ini buruk. Tanpa ada yang harus ngajarin, enggak perlu ngajarin. Kenapa dia bisa bedakan? Dia punya file dari sananya untuk mengenali mana yang baik, mana yang buruk. Dia punya file dari sananya mengetahui Tuhan itu ada sehingga kita ngajarin anak-anak dengan mudah. Dia punya file dari sananya untuk mentauhidkan Allah, bahwasanya Tuhan yang berhak disembah harusnya esa. Itu namanya fitrah. Ya. Tapi fitrah tadi bisa berubah, bisa berubah syaitan atau lingkungan yang menghalangi. Fitrah seperti mata, kapan ada cahaya dia langsung bisa lihat. Langsung klop karena memang dia sudah punya potensi untuk menerima cahaya tersebut. Namun cahaya tersebut terkadang bisa terhalangi jika ada penghalang. Ada penghalang. Apakah syaitan, apakah lingkungan, ataukah fanatik dan semisalnya. Kemudian kita bahas ini akidah. Akidah secara bahasa ikatan yang kuat, simpul yang kuat. Yang dimaksud dengan para pembelajar akidah atau para peneliti akidah, akidah maksudnya keyakinan kuat yang diyakini oleh seseorang. Apakah keyakinan tersebut benar atau keyakinan tersebut salah? Masing-masing orang punya akidah tersendiri. Kalau keyakinan masih ragu-ragu, belum dikatakan akidah. Akidah harus yakin. Tapi kita lanjutkan. Poin berikutnya, makna nama-nama akidah dalam istilah. Ini akidah yang benar, maksudnya akidah yang benar. Akidah yang benar. Ada nama istilah akan datang bahasanya, tapi saya singgung sedikit. Nama-nama yang benar al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar ini untuk membedakan dengan al-fiqhul asghar atau al-fiqhus shaghir. Usuluddin, sunnah, tauhid, syariah, al-iman. Ini nama-nama istilah akidah, istilah akidah. Mereka terkadang menggunakan istilah fiqhul akbar, terkadang usuluddin atau usuluddiyanah, terkadang mereka gunakan istilah sunnah, terkadang mereka istilahkan tauhid, ya. Bukan tauhid yang penting kita, tapi tauhid secara umum itu akidah. Terkadang mereka sebut syariah, terkadang mereka sebut iman. Masalah iman maksudnya masalah akidah. Ada nama-nama yang tidak tepat seperti falsafah, ilmu kalam, ideologi Islami. Ini nama-nama yang tidak tepat. Mudah-mudahan Allah kita bahas pada waktunya, ya. Baik,
urgensinya ilmu akidah. Ilmu akidah adalah pondasi dari ulum syariat atau dari ilmu fikih, dari ilmu amalan. Ya. Syariah maksudnya ilmu amalan. Ya. Ilmu secara syariat, ilmu syariat kita bisa menjadi dua. Ya. Jadi ilmu akidah adalah pondasi. Kalau kita tinjau ilmu syariat, kalau kita belajar ilmu syariat, maka kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah usuluddin, akidah, yaitu pokok-pokok agama. Yang kedua adalah ahkam al-amaliyah, yaitu al-ahkam al-far'iyah atau al-ahkam al-fiqhiyah. Jadi kita bisa bagi iman dan amal. Iman dan apa? Amal. Iman, usuluddin disebut dengan apa? Akidah. Adapun amalan ilmu fikih atau amaliyah itu disebut dengan ahkam far'iyah, ya, atau furu'uddin atau ilmu fikih. Dari sini kita tahu pentingnya ilmu akidah karena dia pondasi terhadap ilmu amalan. Ini ilmu keyakinan adalah pondasi dari ilmu praktek amalan. Di antara hal yang menunjukkan urgensinya ilmu akidah, pertama dia adalah asas dakwah para nabi. Ya. Semua nabi menyerukan kepada apa? Tauhid. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Nabi Nuh tidak menyuruh kepada fikih, dia menyuruh kepada tauhid saja. Kita tahu Rasul yang pertama ya Allah turunkan dari muka bumi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Anta awwalu rasulin ila ahlil ard. Engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Ya, setelah Nabi Adam alaihissalam ada 10 kurun, belum ada kesyirikan. Ketika sudah 10 kurun baru terjadi kesyirikan, baru Allah mengutus Nabi Nuh. Bahkan sebagian ulama kalau tidak salah Thahir bin Asyur menyatakan bahwasanya belum ada syariat yang disebutkan sama sekali ketika itu. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam fokus membahas tentang apa? Tauhid. Fokus membahas tentang tauhid. Kemudian disusul dengan nabi-nabi yang lain, semuanya juga menyuruh kepada tauhid. Wa ila adin, setelah Nabi Nuh ada Nabi Hud. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairuh. Maka kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud yang menyeru, ya kaumku sembahlah kepada Allah semata, itu tauhid, akidah. Demikian juga Nabi Saleh. Wa ila Samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada Nabi kaum Samud kami utus nabi berikutnya setelah Nabi Hud, Nabi Saleh. Maka nabi-nabi semuanya menyuruh kepada tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kami tidaklah suatu umat kecuali kami utus rasul, semuanya menyuruh sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Sudah tadi kita sebutkan, Nabi mengatakan seluruh nabi itu ibarat seperti anak-anak satu bapak lain mama. Bapaknya satu, mamanya banyak. Menunjukkan apa? Karena bapaknya satu, berarti sama-sama menyuruh kepada tauhid. Semua syurahul hadis, pensyarah hadis ini dari para ulama, semuanya menyatakan yang dimaksud dengan bapak mereka satu, maksudnya sama-sama menyuruh kepada apa? Tauhid. Adapun ibunya berbeda, maksudnya fikihnya berbeda-beda. Makanya tauhid ini adalah asas dakwah seluruh nabi. Semua nabi menyuruh kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara urgensinya akidah yang benar syarat diterimanya amal. Kalau akidah enggak benar, amal tidak diterima. Kemudian yang ketiga, sebab bahagia dunia dan akhirat. Orang kalau punya keyakinan yang mantap, maka dia akan bahagia dunia maupun akhirat meskipun kondisinya dalam kondisi hidup yang susah. Dia pasti bahagia. Nanti kita bahas bagaimana Imam Ahmad bersabar miskin kalau tidak salah 70 tahun. Imam Ahmad miskin terus. Luar biasa kalau kita baca bagaimana kehidupan beliau ya. Di tengah kesulitannya dia tetap tegar, tetap bahagia, tetap subhanallah. Ya. Jadi akidah sebab bahagia dunia maupun akhirat. Orang kalau enggak punya akidah hidupnya bimbang, ragu, terombang-ambing, pusing ya. Kenapa? Karena akidahnya enggak mantap. Ya, kalau akidahnya mantap dia tenang. Kemudian akidah yang mantap syarat memperoleh kekuasaan ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budun la yusyrikuna bi syai'a dalam surat An-Nur.
Surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji menjanjikan bagi orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, sungguh kami akan membuat mereka berkuasa di atas muka bumi. Sebagaimana kami telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan kami akan menjadikan menunggukan bagi mereka agama mereka yang telah Allah ridhai. Dan kami akan menggantikan rasa takut mereka dengan rasa keamanan. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi syarat orang meraih kekuasaan dengan bertauhid. Mari lihat bagaimana Nabi mengajarkan tauhid kepada para sahabat. Cuma jumlah sedikit atau mereka bisa menguasai dunia. Ya. Luar biasa. Dengan jumlah yang sangat sedikit. Tadi kalau kita baca misalnya sejarah Mesir, bagaimana Amr bin As cuma bawa pasukan 4.000 kemudian melakukan masuk Mesir, dan Mesir adalah daerah kekuasaan Romawi. Romawi mungkin pasukannya jutaan ketika itu. Cuma 40.000 orang kemudian bisa menaklukkan apa? Mesir, merubah Mesir dari selain agama Islam jadi agama Islam, dari yang tidak tahu bahasa Arab semuanya bisa bahasa Arab. Luar biasa. Maksudnya tauhid, kalau orang bertauhid Allah akan kasih kekuasaan. Tahukah antum kerajaan Arab Saudi berdiri, yang kerajaan Arab Saudi yang ketiga didirikan oleh seorang namanya Malik Abdul Aziz, seorang raja yang datang dari Kuwait ketika dia terusir dengan keluarganya. Kemudian dia menyerang kembali. Dia membawa cuma kalau nggak salah 40 orang. Dari Kuwait dia masuk Riyadh, kemudian dia kuasai Arab Saudi. Cuma berapa orang? 40 orang. Maksudnya kalau kita baca cerita luar biasa. Jumlah sedikit. Ya, ke perang Badar sudah cukuplah 315 mengalahkan 1000. Dengan keterbatasan kekuatan melawan kekuatan yang hebat ternyata bisa kalah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid adalah syarat atau sebab meraih kesuksesan, kekuasaan. Kemudian di antaranya orang yang bertauhid, yang berakidah yang benar, memerdekakan akal dari syubhat dan khurafat. Orang kalau enggak punya akidah yang benar, dia mudah sekali dibohongin. Ya, kasih khurafat, percaya apa aja dibilangin percaya. Ya. Percaya ada lorong tembus ke Mekah, percaya. Ada gentong air tembus sampai Zam-Zam, percaya ya. Saya pernah ke suatu masjid di suatu daerah di tanah air kita, tahu-tahu ada anak-anak dikasih air gentong 3, sudah lumutan, sudah ada hijau-hijau, ambil air diusap. Saya tanya ini apa? Kata mereka ini air sambung sampai ke Mekah. Luar biasa. Ini proyek ini dari sampai sini Mekah. Lumayan berapa ribu kilometer nih. Orang percaya aja. Ya, tapi kalau punya akidah yang benar enggak logis, ini apa kayak gini. Ya. Maka seperti kemarin ada yang itikaf kemudian dari mana Mas? Baru turun dari Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Enggak ngajak-ngajak. Nabi aja Jibril mundur Nabi sendiri. Kau sama teman-teman luar biasa ini. Orang kalau enggak punya akidah percaya aja mudah. Ya begitulah ya. Jadi di antara fungsi akidah yang benar memberikan akal dari syubhat dan khurafat. Harus akidah yang benar. Dia punya usul pemahaman yang benar sehingga dia tidak mudah diombang-ambing, tidak mudah dibohongi. Taib. Dengan kemudian di antaranya dia adalah tadi kita tambahkan yang dia adalah pondasi, saya lupa ini pondasi dari yang ke-6, pondasi amal soleh. Pondasi amal soleh. Orang kalau punya akidah yang benar, ini dibahas, pembahasan ini bagus di dalam buku Al-Fiqhul Manhaji di muqaddimah tentang keterkaitan ilmu syariat dengan ilmu akidah. Bahwasanya kalau orang punya ilmu akidah yang benar, dia akan semangat beramal soleh. Dia rajin sholat duha, dia rajin sholat. Dia tahu bahwasanya ada pahalanya. Dia yakin. Kalau dia punya akidah yang benar, dia mudah untuk bersedekah, dia tidak pelit. Jadi kalau dia ragu-ragu, cuma teori doang, tidak dia yakini, tidak susah beramal soleh. Susah beramal soleh. Dia kalau punya akidah yang benar, dia akan sabar. Betapapun ujian banyak, dia sabar, yakin ini semua pilihan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang terbaik ya. Maka beramal soleh
salat malam atau puasa sunnah atau sedekah atau berbakti sama orang tua atau amalan-amalan kebajikan lainnya, kalau dibangun di atas akidah yang benar membuat seorang semangat menjalankan amal soleh tersebut, kemudian lebih khusyuk ketika menjalankan amal soleh tersebut. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW berbicara tentang melihat Allah, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati iyanan, atau dalam bisa dengan fathah ayanan. Yang benar lebih tepat iyanan, ya. Wazan fi'al. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, melihat langsung, ilmu ayana, melihat langsung pada hari kiamat, kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Atau sebagian dalam riwayat sebagian kalian melihat matahari, itu mudah kelihatan. La tudhammuna fi ru'yatihi. Maka kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah, karena lihatnya ke atas bukan di bawah. Kalau di bawah kan mungkin ada yang nutupin, ada yang ini yang kelihatan. Tapi kalau melihat ke atas semuanya mudah lihat, meskipun yang lihat mau jutaan orang juga mudah tinggal lihat ke atas. Kemudian Nabi setelah itu mengatakan, fa in istata'tum alla tabliga kalau kalian mampu agar kalian tidak ketinggalan salatun qabla ghurubiha wa qabla ghurubi syamsi wa qabla tulu'iha faf'alu, ya. Kalau kalian mampu untuk tidak ketinggalan salat asar dan salat subuh, maka lakukanlah. Di sini maksudnya Rasulullah mengkaitkan tentang keyakinan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan salat asar dan salat subuh. Kalau kalian ingin melihat Allah, jangan sampai ketinggalan salat subuh. Ya. Ini sata'tum alla taghliba alaikum salatun qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mampu tidak ketinggalan salat subuh dan salat asar, maka lakukanlah. Artinya kalau kalian ingin melihat Allah pada hari kiamat, lakukan itu salat yang buat kadang orang malas. Asar karena banyak kesibukan, kadang-kadang telat, atau subuh kadang-kadang telat. Seperti Rasulullah mengatakan, laisa ahadun minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu tarjuman. Tidak seorang dari kalian kecuali akan berbicara langsung dengan Allah. Allah akan hisab dia secara langsung. Fayanzuru aymana minhu illa ma qaddam. Dia melihat ke arah kanan, yang dilihat semua amalan dia. Fayanzur ash'ama minhu, dia lihat sebelah kiri, kemudian lihat ma baina yadayhi, lihat di depan illa nar. Di depan dia ada api neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan di akhir hadis, ya, ittaqun nara walau bi syaqqit tamrah. Jaga diri kalian dari neraka meskipun harus bersedekah, hanya sedekah dengan sepenggal korma. Maksudnya Rasulullah kaitkan, kalau kau yakin kau akan dihisab oleh Allah dan kau yakin di depanmu ada neraka dan kau yakin yang kau lihat nanti amalmu akan diungkap, maka bersedekahlah. Maka seharusnya pemilik akidah yang benar dia kuat dalam beramal. Dia yang kuat dalam beramal saleh harusnya. Kalau ada orang pelit, akidahnya bermasalah. Kata Rasulullah SAW, la yajtami al-iman wa syuh fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba pelit dan iman. Kalau dia pelit berarti imannya lemah. Ya. Kalau imannya kuat harusnya pelitnya hilang. Jadi pelit dan iman bersatu. Kalau ini iman, ini pelit. Kalau imannya kuat, pelitnya mengecil. Kalau imannya kecil, pelitnya membesar. Antum yang mana nih? Pelitnya membesar atau imannya membesar? Dua-duanya nggak mungkin. Beriman tapi pelit luar biasa, nggak mungkin. Di atas manhaj salaf tapi pelitnya luar biasa, nggak mungkin. Nabi yang bilang, maksud saya kalau akidah benar akan tampak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Taib, ini diantara urgensi ilmu akidah. Maka akidah adalah pondasi amal saleh. Pondasi amal saleh. Taib, kita ulangi lagi halaman kedua ini. Nama-nama akidah ada yang benar, al-fiqhul akbar, usuluddin, sunnah, tauhid, syariah, al-iman. Nama yang tidak tepat, falsafah. Kenapa nanti akan dijelaskan? Ilmu kalam, kemudian ideologi Islam ini tidak tepat. Yang tepat adalah seperti yang kita bahas tadi. Kemudian tambah yang mungkin terkadang sekarang disebut al-aqidah al-islamiyah. Ya, ini yang belakangan, al-islamiyah. Untuk membedakan akidah selain islamiyah.
Adapun pentingnya urgensi akidah, maka akidah adalah pondasi bagi amalan. Kalau ilmu syariat kita bagi dua, ada ilmu akidah, yang kedua ilmu tentang amaliyah. Ilmu akidah disebut usuluddin, ilmu amaliyah disebut furu'uddin, yaitu amal soleh, tentang fikih. Maka akidah merupakan pondasi bagi furu'uddin. Adapun urgensinya akidah, pertama dia asas dakwah para nabi, yang kedua akidah yang benar syarat diterimanya amal, yang ketiga sebab bahagia dunia akhirat, yang keempat akidah yang benar syarat memperoleh kekuasaan, yang kelima memerdekakan seorang dari ikatan khurafat dan syubhat, dan yang keenam pondasi untuk semangat beramal soleh. Paham ikhwan? Kita sepakat pertemuan berikutnya ada ujian? Sepakat enggak? Meskipun enggak ada hadiahnya. Sepakat? Bismillah ya. Mau tulis yang baik ya. Karena ini enggak ada live-nya, makanya catat yang baik ya. Baik. Kita lanjut halaman berikutnya. Semakin halaman berikutnya semakin susah ya. Sudah hang belum? Belum ya? Ini mukadimah, kalau mukadimah udah hang gimana nanti? Sebenarnya akidah itu gampang, yang bikin susah itu gara-gara banyak ahlul bidah, itu bikin susah. Akidah ahlus sunnah itu mudah. Orang Badui masuk Islam selesai, enggak usah susah. Tinggal Rasulullah jelasin, dia terima zahirnya, kemudian selesai. Kenapa jadi susah? Gara-gara banyak bid'ah. Terlalu banyak bid'ah, banyak khurafat, banyak madzhab fikriyah, banyak kerusakan. Akhirnya ulama bikin buku yang sulit dalam rangka menjaga jangan sampai akidah seorang salah karena terlalu banyak syubhat. Baik, apa keistimewaan akidah Islam yang benar? Jadi kita bilang di antara nama akidah yang benar al-aqidah al-islamiyah, yaitu akidah Islam, untuk membedakan akidah yang non-Islam. Apa keistimewaannya? Banyak. Perhatikan. Yang pertama, dia rabbaniyatul masdar, sumbernya dari Allah, yaitu berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun sunnah, berdasarkan dalil. Kalau istilah kita disebut tauqifiyah, tauqif. Itu harus wakaf, harus berhenti berdasarkan dalil. Ya. Tauqifiyah. Ya, berdasarkan dalil. Karena secara sederhana akidah ilmu gaib. Akidah pembahasannya masalah gaib. Gimana mau terka-terka? Enggak ada, ya. Terka-terka enggak, maka kita tahu mungkin secara ilmu gaib tentang Tuhan secara global, detail kita enggak bisa. Tanpa ada Al-Quran maupun Sunnah, kita hanya bersandar kepada fitrah, kita bisa tahu Allah pasti Maha Esa, Allah pasti Maha Kuasa, ya, Allah pasti berilmu. Ini bisa, tapi kalau detail-detail kita nggak bisa, karena dia sesuatu yang gaib. Maka kita butuh informasi dari Allah langsung atau melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara keistimewaan akidah Islam, dia bukan akidah ngarang, bukan ngarang seorang. Bukan karangan seorang, bukan mimpi seorang, bukan pengalaman seorang, bukan. Tapi langsung dari Al-Quran maupun Sunnah. Dari sumber yang kita mau yakini. Siapa yang lebih tahu tentang dirinya sendiri? A'antum a'lamu amillah. Kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Allah lebih tahu tentang dirinya sendiri. Maka kita butuh informasi yang detail tentang Allah, tentang apa yang dia lakukan di alam barzah, tentang apa yang dilakukan di hari kiamat. Gak mungkin kita nerka-nerka. Bisakah akal kita nerka-nerka bakalan ada malaikat mungkar dan nakir? Ya bisa. Orang kalau tidak dikasih kabar dia pikir mati selesai. Tapi ada informasi ternyata ada malaikat mungkar dan nakir. Ini butuh tauqifiyah, tauqif. Yaitu harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Paham? Jadi maksud saya landasan. Jadi Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Bahwasanya ini adalah jalanku. Fattabi'uh, maka ikutilah. Ikutilah jalanku, itu dalil. Jalanku jelas, maksudnya yang Allah jelaskan, ini adalah jalanku. Wa anna hadza sirati. Ini ada jalanku. Berarti dijelaskan enggak? Dijelaskan. Wa anna inilah jalanku. Fattabi'uh, ikutilah. Wa la tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang saya tidak jelaskan. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kalian ikuti jalan-jalan yang banyak akan buat kalian lepas dari jalanku. Landasan akidah terhadap perkara gaib maka harus dengan wahyu, di antaranya rukun iman ya. Ya, bukan karangan manusia. Apakah dari seperti mimpi, kemudian pengalaman, khayalan, bukan. Akidah ini dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya akidah mimpi, ada enggak?
Ada dari mimpi diyakini. Dengan mimpi dia yakini sesuatu. Akidahnya dari mimpi. Akidah menghayal banyak akidahnya. Falasifah semua akidah menghayal. Nanti kita jelaskan kalau ada waktu. Ya. Akidah falasifah Yunani semuanya akidah menghayal. Ya. Akidah pengalaman ya baik pengalaman. Pengalaman saya minta di kuburan dikabulkan. Nah, pengalaman. Satunya saya minta ke gereja dikabulkan. Akidah pengalaman. Saya praktik riba jadi kaya raya. Pengalaman. Maksudnya kalau akidah enggak, akidah langsung dari Allah melalui Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Yang berikutnya akidah Ahlussunnah syumul, komprehensif, lengkap, syumul. Syumul itu maksudnya mencakup segala aspek kehidupan. Lengkap. Jadi kalau akidah Islam, dia dari sejak dalam alam janin sudah ada akidah menjelaskan bagaimana janin tersebut, bagaimana proses penciptaannya, kemudian malaikat datang, jelas, ditakdirkan. Di dunia terkait dengan sehari-hari ya banyak masalah-masalah. Ya, Allah jelaskan tentang kehidupan sehari, kehidupan itu seperti ini, kehidupan seperti ini, jangan terpedaya, bahwasanya banyak kehidupan. Kemudian alam barzah juga ada akidahnya. Pada destinasi berikutnya yaitu setelah janin, setelah kehidupan dunia ada destinasi berikutnya alam barzah. Lengkap jelasin begini, proses namanya dhaqtatul qabr, fitnatul qabr, kemudian azabul qabr atau naimul qabr, lengkap ya. Bagaimana yang terjadi alam kubur ya. Lengkap. Kemudian di padang mahsyar pun jelas bagaimana dibangkitkan. Ya, sebelumnya ada hari kiamat, bumi dihancurkan, kemudian ada hari kebangkitan, kemudian dikumpulkan, kemudian disidang oleh Allah, kemudian diberikan catatan amal, kemudian dihisab dan seterusnya. Sampai surga dan neraka, surga dan neraka. Maka dia lengkap sehingga mencakup segala isi tahapan dan kehidupan. Kemudian dia juga lengkap, perhatikan sini lengkap dari sisi rukun iman yang 6 dengan segala cabang-cabangnya, ya. Iman kepada Allah lengkap sekali tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, semua sifat. Nama-nama Allah sangat lengkap terkait dengan kehidupan kita seluruhnya, ya. Uluhiyah Allah, kemudian rububiyah Allah lengkap tentang begini-begini, Allah lengkap sekali. Antum mana ada akidah agama yang kayak begini? Enggak ada. Jadi ini konsekuensi Nabi terakhir agamanya harus sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan tidak mungkin ada nabi yang lain akan menyempurnakan lagi atau mengkoreksi atau merevisi, sudah enggak ada lagi. Maka nabi ini harus sempurna. Di antara sempurnanya syariatnya sempurna, akidahnya juga harus sempurna. Makanya kalau kita belajar akidah detail. Sehingga kita dapati lengkap. Jadi lengkap dari sisi rukun iman yang 6 dengan segala cabang-cabangnya, itu dari ada iman kepada Allah lengkap, iman kepada malaikat dengan berbagai macam tugas-tugas malaikat, sifat-sifatnya, iman kepada kitab-kitab suci yang dibawa oleh malaikat tersebut, iman kepada para rasul, subhanallah, para rasul dengan berbagai ceritanya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, lengkap, subhanallah, lengkap. Lengkap. Mana ada bahas tentang takdir secara detail. Allah konsep, Allah berilmu, Allah konsep, kemudian Allah tulis konsep tersebut di Lauhil Mahfuz, kemudian Allah berkehendak, Allah eksekusi. Mana di mana akidah mana ada bahas kayak gitu? Jadi akidah Islam itu di antara sifatnya dia apa? Komprehensif. Kalau bahasanya syumul. Sebagaimana juga syariatnya furu' juga lengkap. Tapi kita tidak sedang bahas ilmu fikih. Ilmu fikih lengkap. Lihat aja buku fikih tebal-tebal. Lengkap. Mau bahas apa aja ada. Apa aja bahas, ada. Kalaupun tidak ada, kemudian bahas perkara-perkara baru zaman sekarang, maka akan dianalogikan dengan perkara yang pernah dibahas oleh para fuqaha. Itu sudah bahas sebelumnya. Tinggal kecerdasan ulama sekarang yang kemudian mengkaitkan dengan ini semisal yang pernah dibahas oleh fuqaha zaman dahulu. Jadi lengkap dengan kaedah-kaedahnya, lengkap dengan usul fikihnya, dengan kaedah fikihnya, lengkap. Tidak ada agama seperti itu, kecuali agama Islam. Ya. Ini konsekuensi Nabi terakhir. Faham? Terlalu cepatkah saya? Enggak kan? Atau kurang cepat? Ini baru halaman berapa? Halaman 3. Hari ini kita berusaha 11 halaman ya. Berusaha. Taib, kita lanjutkan. Di antara ciri khas keistimewaan akidah Islam adalah saling melengkapi, takamul. Tadi sempurna, kemudian saling melengkapi satu dengan yang tidak ada kontradiksi. Maksudnya tidak ada kontradiksi. Ya. Tidak ada kontradiksi.
Baik fikihnya maupun akidahnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Walau kana min indi ghairi la jadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya bukan dari Allah pasti ada kontradiksi. Di antara ciri akidah Islam tidak ada kontradiksi. Semuanya berkaitan iman satu dengan lain. Sebenarnya Allah menurunkan kitab suci melalui apa? Malaikat. Ya, malaikat berarti kita beriman ada malaikat, ada keterkaitan. Iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul. Makanya ketika orang-orang kafir Quraisy meragukan tentang Al-Quran, maka Allah, dan mereka yakin Allah ada, cuma mereka ragu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menyebutkan silsilah atau sanatnya itu Allah, Jibril, kemudian Muhammad SAW. Maka Allah memuji Nabi, memuji malaikat Jibril terlebih dahulu. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, muta'un sama amin. Allah mengatakan Jibril yang bawa Al-Quran bukan sembarang. Ya, dia memiliki kekuatan. Kemudian memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain, kemudian dia amanah. Ya. Allah menamakan nazala bihi ruhul amin. Diturunkan oleh ar-ruh yaitu Jibril al-amin yang terpercaya. Jangan bilang Jibril salah kasih. Jangan Jibril bilang seperti sebagian orang Syiah mengatakan Jibril maunya kasih Ali, salah kasih Muhammad. Ya, ini Jibril Bahlul seperti itu namanya. Enggak. Ini Jibril alaihissalam. Itu mungkin Jibril yang lain yang kau maksud. Adapun Jibril yang Allah sebutkan, dia kuat, kemudian Ruhul Amin, dia terpercaya. Kemudian Allah juga muji Nabi Muhammad. Dibilang orang gila, wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Bukanlah kawan kalian itu orang gila. Kalian sudah kenal Muhammad sejak kecil. Kalian tahu dia amin, terpercaya. Kenapa kalian ragu? Kalian sudah yakin dengan Allah, tinggal berikutnya, sanad berikutnya, ada rawi berikutnya adalah Jibril, rawi berikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Maksudnya ada keterkaitan antara Allah, kemudian malaikat, kemudian para rasul membawa kitab suci. Jadi keterkaitan. Semua bagian iman terkait dengan yang lain dan berpusat pada iman kepada Allah. Ini maksudnya keterkaitan tadi, takamul. Contoh iman kepada takdir terkait dengan iman kepada Allah. Iman rukun 6. Imam Ahmad berkata, di antara fikihnya Imam Ahmad dan cerdasnya, dia mengatakan kalimat yang sederhana tapi membuka cakrawala bagi kita untuk memahami apa sih intisari iman kepada takdir. Kata Imam Ahmad, al-qadar qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah menimpa kalian di bumi atau menimpa diri kalian kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah mengeksekusinya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu sangat mudah bagi Allah. Bikin seperti itu mudah. Allah konsep, Allah tulis, Allah eksekusi. Mudah, enggak ada yang susah bagi Allah. Makanya orang percaya takdir berarti percaya tentang kudratullah. Apa sih alam semesta ini? Allah konsep, Allah tulis, Allah kehendaki, Allah eksekusi. Sudah. Berarti kalau Allah tidak mentakdirkan, berarti Allah tidak maha kuasa. Kalau ternyata terjadi sesuatu tidak sesuai dengan konsep Allah, berarti Allah tidak maha kuasa. Semua yang terjadi harus sesuai dengan konsepnya siapa? Allah. Kalau keluar dari konsep Allah, berarti Allah tidak kuasa. Berarti ada yang luput dari kekuasaan Allah. Ternyata Allah salah pikir, ternyata Allah salah duga, ternyata Allah salah terka. Sebagaimana konseptor-konseptor sekarang, orang kalau bikin rumah sering salah. Sudah bikin rumah, rancang ternyata salah. Di tengah jalan rumahnya mau diganti. Di tengah jalan ternyata biaya nambah. Di tengah jalan ternyata ada bencana alam. Sehingga banyak yang dia tidak duga. Apalagi yang bikin yang menentukan misalnya suami istri kemudian gambar sudah. Ternyata dirubah tengah jalan. Sudah jalan setengah kata istrinya, Mas, ini kurang bagus mas, tambah lagi. Ada kawan saya bilang gitu, Ustaz, ini saya sudah bikin rumah, tengah jalan istri saya bilang, rubah. Ah itu, takdirnya nggak benar ini. Saya bilang kalau sedikit-sedikit rubah aja. Yang nikmati rumah istri ya. Rubah aja kalau kau punya uang. Ntar lagi rubah lagi Ustaz. Ya udah enggak apa-apa, kalau punya uang rubah aja. Kalau terlalu banyak jangan dirubah. Enggak semua keinginan istri harus kita penuhi. Kalau dia maksa, istrinya yang dirubah ya. Bercanda. Mau saya kita itu
tidak maha kuasa sehingga kita sering salah prediksi, salah. Ya, kita sudah merancang ternyata salah, berubah tidak sesuai. Makanya ketika kita bicara takdir, Imam Ahmad berkata, al-qadar qudratullah. Takdir itu menunjukkan kekuasaan apa? Allah. Karena enggak mungkin salah, enggak mungkin luput, enggak mungkin salah duga, enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka siapa yang beriman kepada takdir, dia beriman dengan kekuasaan Allah. Siapa yang ragu dengan takdir, dia ragu dengan kekuasaan Allah. Ini maksudnya ada keterkaitan antara iman dengan takdir, dengan iman dengan rububiyah Allah atau dengan sifat-sifat Allah, itu qudratullah. Faham? Faham tidak? Di antaranya misalnya masalah Allah di langit, Allah di atas. Semua seperti kata dinukil oleh Ibnu Taimiyah dari Al-Kashf an Manahijil Adillah karya Ibnu Rushd. Ketika dia membahas bahwasanya Allah di atas, maksudnya semua syariat dibangun di atas, Allah di atas. Karena malaikat turun dari atas, malaikat lapor ke atas, Quran turun dari atas, Nabi Isra Mi'raj naik ke atas. Kalau kita bilang Allah tidak di atas, agak susah ini, kita mengkompromikan agak susah. Iya enggak? Tapi ketika kita bilang Allah di atas, yang lain sudah terkompromikan dengan sendirinya. Tidak ada kontradiksi. Tapi kalau Allah tidak di atas, terus Nabi Muhammad ketemu siapa waktu Isra Mi'raj? Nabi Muhammad ketemu siapa? Coba, kan bingung juga. Allah tidak di atas, terus Nabi Muhammad ngapain ke atas? Ketemu siapa? Bicara dengan Allah langsung. Jibril enggak ikut. Terus ngapain ke atas ya? Artinya kalau kita tolak, kalau akidah tidak benar, akan ada kontradiksi. Akhirnya banyak yang perlu ditakwil. Dan kalau kita bilang Allah tidak ada, terlalu banyak yang ditakwil. Terlalu banyak yang ditakwil, maksud saya. Tapi ketika akidah itu benar, maka dia takamul, saling melengkapi, saling terkait dan tidak ada kontradiksi. Taib, paham? Paham, jangan paham aja dicatat, jangan paham doang. Catat. Atau pinjam catatan teman, enggak apa-apa ya. Taib. Saya ulangi, ini ada berapa poin ya? Atau kita lanjutkan dulu sebentar. Yang berikutnya di antara keistimewaan akidah Islamiyah, dia adalah moderat atau tengah atau tawazun wal i'tidal. Dia moderat atau tengah. Ya, istilah moderasi ini moderat makna yang masih ambigu, tapi maksudnya kita bawakan kepada makna al-wasatiyah, yaitu sifat tengah atau al-i'tidal atau tawazun. Jika dibandingkan dengan akidah-akidah agama yang lain atau akidah firqah-firqah yang sesat. Jadi akidah Ahlussunnah yang benar, dia akidah yang tengah. Ya. Jika dibandingkan agama yang lain atau dibandingkan dengan firqah-firqah yang sesat ya. Seperti kalau dibandingkan akidah agama yang lain, contoh seperti Yahudi dan Nasara terkait para nabi. Kalau Yahudi Nasara, Yahudi dalam perjanjian lama mencela para nabi, ya. Nabi Nuh mabuk, ya. Nabi Nuh minum khamar, akhirnya minum anggur, akhirnya mabuk. Gara-gara mabuk akhirnya dia menggauli putri-putrinya. Kan ini bagi kita masa nabi seperti itu. Jadi mereka mencela para nabi. Nabi Sulaiman musyrik, akhirnya kembali menyembah berhala gara-gara terpengaruh istrinya, ya. Nabi Daud naksir wanita, kemudian akhirnya berzina dengan seorang wanita, ya. Macam-macam kalau kita baca Nabi Harun ikut-ikutan proses pembuatan sapi. Ya, saya sudah bahas di buku Syarah Rinci Rukun Iman. Bagaimana sikap orang Yahudi terhadap para nabi. Mereka mencela para nabi, bahkan mereka membunuh para nabi. Wa qatalahumul anbiya, dan mereka membunuh para nabi. Itu Yahudi. Nasara berlebihan sebaliknya. Nabi mereka cuma satu. Nabi siapa? Nabi Isa. Terlalu berlebihan Nabi Isa dianggap menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Ini Islam tengah-tengah. Nabi adalah abduhu wa rasuluh. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dia hamba Allah, bukan Tuhan, yang beribadah kepada Allah. Dan dia adalah Rasul yang tidak mungkin salah perkataannya karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Jadi Nasara, maka Islam di tengah Yahudi Nasara terkait para nabi. Makanya ada perkataan Mas Ibnu Taimiyah kalau tidak salah, dia berkata, Ahlus Sunnah dibandingkan firqah-firqah seperti Islam dibandingkan agama-agama. Ya. Ahlus Sunnah di tengah firqah-firqah yang ada, itu di tengah, sama seperti Islam di tengah agama-agama yang lain, agama yang tengah. Seperti juga Yahudi dan Nasara terhadap halal dan haram. Halal dan haram, Yahudi meyakini
apa namanya? Tidak ada nasikh mansukh, tidak akan pernah berubah. Nasara berlebihan sampai ulama mereka bisa rubah-rubah hukum. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibnu Maryam. Wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahida. Mereka menjadikan Tuhan alim-alim mereka, rahib-rahib mereka dan ulama-ulama mereka tuhan-tuhan selain Allah. Kenapa dijadikan tuhan selain Allah? Karena kalau ulama mereka menghalalkan yang haram, mereka ikut-ikutan. Kalau ulama mereka mengharamkan yang halal, mereka ikut-ikutan. Kata Nabi, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kepada para rahib dan para ulama dan para pendeta Nasara. Jadi Yahudi kekeh, tidak boleh ada yang berubah sama sekali. Makanya mereka menolak Nabi Isa alaihissalam karena Nabi Isa memansuhkan sebagian hukum di Taurat. Wa uhillu lakum ba'da alladhi hurrima alaikum. Dan aku menghalalkan sebagian yang diharamkan bagi itu, memansuhkan sebagian hukum Taurat, maka mereka tolak. Mereka bilang tidak bisa. Sementara Nasara yang sesat tentunya berlebihan sampai ulama mereka bisa menghalalkan yang haram, bisa mengharamkan yang halal, merubah-rubah aturan Nabi Isa alaihissalam. Islam tentunya tidak. Islam mengakui ada nasikh mansukh, tetapi syariat bukan hak manusia, syariat adalah hak Allah dan Rasulnya. Islam di tengah. Terkait juga dengan misalnya materialistis, al-madiyah, yang orang berbicara tentang dunia saja, lupa dengan akhirat sama sekali. Atau yang satunya berbicara akhirat sehingga terlalu berlebihan. Saya bisa pernah ketemu salah seorang penganut agama. Saya diundang makan waktu itu, ada kawan yang antar makan. Dia bilang, Ustadz ini bagian yang halal, situ bagian babi. Oke, saya yang makan halal. Terus saya ngobrol sama dia. Dia bilang, bisa nggak kamu jalan agamamu? Saya tanya dia. Kita susah, saat kalau jalan hanya pendeta-pendeta kita yang bisa kerjakan agama sesuai dengan yang dituntunkan dalam kitab suci kita. Kalau kita mau jadi misalnya mau jadi pegawai, mau jadi pengusaha, susah menjalankan sesuai dengan yang mereka inginkan. Tapi kalau Islam enggak. Islam seorang pejabat bisa bertakwa kepada Allah, ya enggak? Seorang pekerja pengusaha juga bisa. Tidak harus maksudnya kalau kita mau jadi muslim sejati harus buang agama, enggak. Tapi agama itu dikelola untuk akhirat. Ya tidak? Iya. Kita tidak seperti rohbaniyah, seperti pendeta-pendeta kalau mau ingin dekat dengan Allah tidak kawin, tidak punya anak, enggak. Islam tidak. Islam itu gabungan antara materi dan rohani. Antara fisik dengan rohani. Islam tengah. Karena ada orang yang berlebihan dalam fisik, madiyah sehingga lupa dengan akhirat. Ada yang berlebihan dengan akhirat, lupa dengan bosnya kita di dunia. Islam menggabungkan keduanya. Maka seorang bisa menjadi orang yang mulia meskipun dia pengusaha. Dia bisa jadi orang mulia, bisa jadi pejabat, raja yang mulia bisa. Ya, yang penting dia jalankan syariat Islam. Islam agama yang tengah. Ya. Makanya ketika Salman Al-Farisi berlebihan dalam ibadah, lupa dengan istrinya, maka ditegur oleh ketika Abu Darda berlebihan dalam akhirat, lupa dengan istrinya. Siang puasa, malam sholat malam. Kapan mesrain istrinya? Maka ditegur oleh Salman Al-Farisi, kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW. Inna li rabbika alaika haqqan, wa li jasadika alaika haqqan, wa li zawrika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan. Fa'ati kula dhi haqqin haqqa. Rabbmu punya hak, jasadmu punya hak untuk istirahat. Kemudian tamumu punya hak untuk dijamu, dan istrimu juga punya hak. Maka berikanlah masing-masing haknya. Artinya apa? Kalau kau berlebihan dalam satu hak, yang lain akan jadi tumbal. Islam tidak demikian. Islam tidak demikian. Maksudnya kau bisa menjadi orang yang hebat di sisi Allah meskipun kau pengusaha. Kau bisa menjadi orang di sisi Allah terhebat meskipun kau raja. Seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Taib. Ini moderat dibanding akidah agama lain. Kemudian dia juga wasatiyah di tengah firqah-firqah yang lain. Seperti masalah iman. Kalau masalah iman, Ahlussunnah di antara, mungkin kita bahas ini semua sekedar mukadimah. Ahlussunnah tengah di antara Murji'ah dan Mu'tazilah. Masalah sahabat, Ahlussunnah tengah di antara Syiah dan pembenci di antara misalnya ya Ahlul Bait, mohon maaf ya, di antara ya seperti Syiah membenci sahabat dan membenci Ahlul Bait ya. Sementara ada kelompok Nawasib yang membenci terhadap Ahlul Bait ya. Jadi Ahlussunnah di tengahnya. Seperti juga terkait dosa besar antara Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah.
Terkait mujizat, intinya semua ini masalah Ahlussunnah di tengah. Dan buku yang paling bagus membahas ini adalah buku Wasatiyat Ahli Sunnah karya Syekh Bakarim ya. Syekh Bakarim risalah di UIM Universitas Islam Madinah. Ya. Ahlussunnah adalah di tengah di antara firqah-firqah yang ada dalam semua permasalahan akidah. Fungsinya apa? Dengan moderatnya akidah Ahlussunnah menjaga agar umat tidak terjerumus dalam gulu berlebih-lebihan atau tafrid wal jafa atau kurang, sehingga dia selalu tengah. Karena kalau tidak tengah nanti berlebih-lebihan ekstrim, baik ekstrim atas atau ekstrim bawah. Terlalu menggampangkan, sehingga kalau terlalu menggampangkan jatuh di liberal. Orang liberal itu gampangin syariat, enggak apa aja ya. Rasul juga manusia biasa, yuk gini akhirnya gampangin apa? Syariat. Islam tengah ya. Baik, yang terakhir kita bahas sebelum kita istirahat ya. Di antara ciri khas akidah Ahlussunnah sabat war rusukh, yaitu kokoh untuk seluruh zaman dan tempat. Kokoh salihun likulli zaman wa makan. Kokoh untuk setiap tempat dan waktu. Maka akidah Islamiyah tidak menerima ijtihad. Akidah ini bukan perkara ijtihad, ya, enggak ada ijtihad. Enggak ada ijtihad. Ya sudah, kalau ada terima, kalau enggak ada ya sudah. Karena dia masalah keyakinan, beda kalau masalah fikih perlu ijtihad karena mau kita amalin. Kalau yang enggak ada ya enggak usah diyakini. Ya, enggak usah diyakini. Enggak usah diyakini. Maka tidak menerima ijtihad. Yang menerima ijtihad itu masalah far'iyah karena kita mau amalkan. Ada masalah, ada kasus mau kita amalkan, maka dia perlu ijtihad. Akidah enggak perlu. Yang ada kamu yakini, yang enggak ada enggak usah diyakini. Ya, enggak usah diyakini. Terus tidak menerima pengembangan, tidak tatwir, enggak ada pengembangan dulu akidah gini kemudian besar, enggak ada pengembangan akidah. Yang ada penjelasan lebih detail karena ada firqah-firqah yang sesat sehingga perlu penjelasan lebih detail menjelaskan yang sudah ada. Adapun ada tambahan akidah sebelumnya tidak ada. Kalau fikih ada. Dulu hukum-hukum syariat sedikit-sedikit, lama-lama bertambah. Akidah ya. Akidah enggak sudah lengkap, sudah selesai ya. Tidak ada pengembangan ya. Kalau Allah kasih tahu sudah, kalau enggak ya sudah selesai. Tidak menerima pembaharuan, tajdid. Nah, ini bahaya nih istilahnya tajdid, istilah orang-orang liberal, tajdid, pembaharuan dalam akidah. Ternyata semua agama masuk surga, pembaharuan. Dulu enggak ada yang tahu. Ternyata sekarang semua agama masuk ke surga. Ya. Ini namanya tajdid. Mereka istilahkan dengan apa? Tajdid. Tajdid dalam akidah, tajdid dalam syariat. Mereka juga fikih bikin tajdid, akidah juga mereka bikin apa? Tajdid. Ini semua tidak ada. Jadi Islam tidak, akidah Islam tidak menerima ijtihad, tidak menerima pengembangan, tidak menerima pembaharuan. Dan akidah bukan urusan khalifah, bukan urusan pendeta, bukan yang harus dibahas di muktamar dan lain-lain. Berbeda kalau kita baca tentang kisah bagaimana sejarah akidah Nasara. Mereka ada majma' ini, majma' anu tentang masalah kenabian, ketuhanan Isa beberapa kali muktamar. Muktamar pertama ada keputusan, muktamar kedua ada keputusan, muktamar ketiga ada revisi. Akidah tidak butuh muktamar. Akidah sudah jelas. Dia tidak menerima pembaharuan. Ini bukan urusan khalifah. Harus gini-gini keyakinan orang. Tidak menerima pembaharuan, tidak menerima perkembangan dan tidak menerima ijtihad. Tidak menerima ijtihad ya. Taib. Paham? Kita ulangi 5 poin. Bahwasanya di antara kesimpulan akidah Ahlussunnah yang akidah Islam yang benar, pertama sumbernya dari mana? Dari Allah. Dia tauqifiyah, tidak boleh bikin-bikin sendiri. Karena akidah masalah gaib yang lebih tahu tentang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan karangan manusia, bukan mimpi, bukan nemu, bukan khayalan dan lain-lain. Tidak seperti falasifah, akidahnya khayalan semua. Yang kedua ada komprehensif, syumul, mencakup seluruh aspek kehidupan ya, dari sisi tahapan kehidupan sejak di janin, di dunia, di alam barzah, di padang mahsyar sampai akhirat. Kemudian lengkap dari sisi rukun-rukun iman dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Iman kepada Allah dengan lengkapnya, iman kepada malaikat dengan lengkapnya, pembahasannya sampai iman kepada takdir dengan lengkapnya. Berikutnya takamul, saling melengkapi, tidak ada kontradiksi. Tidak ada kontradiksi. Ya. Maksudnya iman kepada malaikat ada kaitannya dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasul ada kaitannya dengan iman kepada malaikat. Saya contohkan tadi masalah Al-Quran untuk meyakini Al-Quran harus meyakini ada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril diutus oleh siapa?
Allah. Sehingga lengkaplah, saling melengkapi. Seperti masalah takdir yang disebut tadi, al-qudrah, al-qadar, qudratullah. Kata Imam Ahmad, takdir adalah kekuasaan Allah. Sehingga kalau antum meragukan takdir, antum akan meragukan kekuasaan Allah. Kalau antum yakin Allah Maha Kuasa, maka takdir itu bisa berjalan. Faham? Yang berikutnya, yang keempat, dia moderat. Moderat ada dua, dibandingkan dengan para agama, kemudian dibandingkan dengan firqah-firqah yang ada. Dibandingkan agama, ada beberapa sisi Yahudi dalam masalah para nabi, Yahudi Nasr terkait masalah halal haram, kemudian terkait dengan Madiyah atau yang kelompok yang fokus kepada materialistis. Kemudian di antara firqah sesat, maka dalam banyak bab Ahlussunnah di tengah-tengah. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan Ahlussunnah di tengah-tengah firqah seperti Islam di tengah-tengah agama-agama yang lain. Fungsinya agar seorang tidak ekstrim atas maupun ekstrim bawah sehingga tetap terjaga di tengah. Yang keenam, kokoh. Dia tidak menerima pembaharuan, tidak menerima ijtihad dan tidak menerima perubahan, ya. Tidak perlu karena dia akidah sudah lengkap dan tidak perlu ada perubahan. Taib, demikian saja. Insyaallah kita istirahat 1/4 jam. Ini baru halaman keempat. Masih ada berapa halaman lagi? 7 halaman. Insyaallah pada pertemuan kedua jam setengah 10. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.